أهلا وسهلا بالنبي 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 خير أنام العربي خير أنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير أنام العربي خير أنام العربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala sa'iril alam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para alim, para kiai yang kami hormati, kami taati, kepada keluarga besar perusahaan yang kami hormati, terkhusus pada bapak-bapak pimpinan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, pada pimpinan atau pengasuh majelis ta'lim dan madrasah diniyah yang mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan maunah dari Allah, dapat mengemban amanah tersebut dengan baik, istiqomah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa mendapatkan limpahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan zahir batin, dan tentunya kenikmatan yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah kenikmatan dengan tetapnya iman dan Islam. Kenikmatan kita diberi kemampuan untuk melaksanakan taat adalah kenikmatan dan bentuk rizki yang paling agung yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Disebutkan bahwasanya ar-rizqu la yukhtassu bil ma'kul wal masyrub. Yang namanya rizki, nikmat, tidaklah hanya tertentu pada sesuatu yang dimakan atau diminum. Bal kullu ma intafa'a bil hayawan min ma'kul wa masyrub wa malbus. Yang namanya rizki itu segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaat, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat dan lain sebagainya. Wa min a'dhamir rizqi at-taufiqu lit-ta'at. Sedangkan lebih agung dan besarnya rizki adalah pertolongan untuk melaksanakan taat. Nah, pada saat ini kita hadir dalam majelis ini bertolabul ilmi, berzikir, bersyiar Islam, maka ini merupakan bentuk ketaatan, sehingga ini merupakan bentuk kenikmatan yang besar yang diberikan Allah kepada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Sebenarnya jujur dari kemarin kami pribadi itu agak heran. Ini perusahaan apa pondok pesantren toh? Oke. Non? Nah itu, saya setuju. Ini mungkin lebih pasnya itu pondok pesantren. Saya tuh tadi itu dari kemarin itu tanya, ini perusahaan karyawan apa mereka dan mikir kerjaan. Saya lihat postingan kawan-kawan kemarin itu padat kegiatannya, apalagi sekarang puncaknya ternyata seperti ini. Loh, ini kerjaannya gimana? Nah ini luar biasa sekali ya, Masya Allah ini. Jadi di perusahaan biasanya itu fokusnya ke pekerjaan, tapi ini masih ada kesempatan menyempatkan meluangkan waktu untuk syiar, untuk meramaikan agama seperti ini. Masya Allah ini luar biasa. Mudah-mudahan perusahaan lebih maju, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak tatkala kita didik dengan baik, maka tentunya anak itu akan memberi kemanfaatan yang begitu besar pada kita. Namun sebaliknya, tatkala kita menyia-nyiakan untuk mendidik anak, maka nantinya anak akan menuntut hak-haknya pada kita. Ini. Sehingga dikatakan, apa itu hak anak terhadap orang tuanya? Dulu itu pernah di masa Sayyidina Umar ada orang laki-laki datang dengan anaknya marah-marah mengadu pada Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, ini anak saya ini durhaka kepada saya. Wahai Umar, ini anak saya ini durhaka kepada saya. Maka seketika Sayyidina Umar marah terhadap anak itu. Apa kamu tidak tahu? Apa kamu tidak takut dengan siksa Allah? Apa kamu tidak tahu hak-hak orang tua atas anaknya? Berani-beraninya kamu durhaka kepada orang tua. Anak itu dimarahi luar biasa oleh Sayyidina Umar, karena dianggap bahwa anak itu telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka kemudian anak itu memberanikan diri bertanya pada Sayyidina Umar, wahai Umar, wahai Khalifah, apakah seorang anak itu juga memiliki hak atas orang tuanya? Dibalik sama anak itu. Kalau yang tadi hak orang tua yang menjadi kewajiban anak tidak dilaksanakan. Sekarang dia balik tanya, wahai Sayyidina Umar, adakah hak anak yang menjadi kewajiban orang tua? Ada hak-hak anak terhadap orang tuanya. Maka disebutkan di antara hak-hak orang tua, di antara hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tua oleh Sayyidina Umar, disebutkan satu persatu. Apa itu? Di antaranya bahwasanya min haqqil waladi 'alal walid thalathatu asya'a. Ayyuhsina ismahu idza wulida. Yang pertama yang menjadi hak seorang anak atas orang tuanya adalah anak diberi nama yang baik tatkala dilahirkan. Ini kewajiban orang tua. Anak tatkala dilahirkan, maka di hari ke-7 ia diberi nama yang baik. Ini merupakan hak anak terhadap orang tua. Apa pentingnya nama? Nama sangatlah penting, karena nama bukan hanya melekat di dunia, tapi nama itu akan dibawa oleh anak itu sampai ia sowan kepada Allah. Jadi bukan hanya di dunia, nama itu nanti sampai di akhirat pun, nama yang dipakai di dunia
nanti pun dibawa sampai sana. Paham betul? Sehingga ada kisah dalam kitab An-Nawadir, ada seorang laki-laki ketika di hari kiamat dihadapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan, keburukan dihitung oleh Allah, dan ternyata keputusannya adalah lebih banyak amal buruk, sehingga dipastikan orang itu kemudian digiring ke neraka. Maka tatkala orang itu digiring ke neraka, Allah kemudian manggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, susul orang itu. Susul orang itu, tanya orang itu, apakah dia pernah hadir di majelis orang yang berilmu? Apakah dia pernah hadir ngaji bareng orang yang berilmu? Apakah dia pernah hadir dalam sebuah majelis ta'lim membahas tentang hukum-hukum agama? Kalau dia pernah, maka dengan keberkahan, dengan syafaat orang alim itu, aku ampuni dia. Ini satu. Susul Jibril, tanya orang itu, apakah dia pernah hadir di majelis ilmu? Kalau pernah, aku maafkan dia. Maka Jibril nyusul orang tadi, orang yang digiring ke neraka, ditanya, apa kamu pernah semasa di dunia pernah hadir dalam majelis taklim, pernah ngaji bareng dengan orang yang alim? Maka orang itu menjawab, tidak pernah. Ya wes, lanjut sana, tidak pernah. Maka kemudian Jibril menghadap pada Allah, melaporkan pertanyaan yang telah diajukan. Maka jawabannya, gimana Jibril? Ya Allah, engkau lebih tahu ya Allah, bahwasanya orang itu menjawab ia tidak pernah hadir dalam majelis taklim. Ini pentingnya, kok ono perusahaan, ono majelis taklim ini kan luar biasa. Oke, monggo hadir. Karena Allah tadi dawuh, tanya dia barangkali pernah hadir dalam majelis taklim. Kalau pernah, aku maafkan dengan keberkahan syafaat dari majelis itu. Nah, ini kalau kita sebutkan bagaimana kisah dan hadis-hadis dalam majelis taklim, maka akan semakin panjang nanti bahasan kita. Dah, kemudian Jibril tanya orang itu, susul lagi, tanya orang itu, apakah orang itu senang terhadap orang yang berilmu? Apakah orang itu pernah memiliki perasaan senang terhadap kiai, senang terhadap ulama? Tanya dia. Kalau dia memiliki rasa senang, rasa sayang terhadap orang yang berilmu, orang yang alim, maka dengan syafaat orang itu, aku maafkan dia. Susul lagi sama Jibril, ditanya, apa kamu pernah atau memiliki rasa senang terhadap ulama, rasa senang terhadap kiai? Orang itu jawab, tidak pernah. Saya itu benci kalau ada orang alim. Saya itu benci kalau mendengarkan ada suara-suara talim, ada suara-suara ngaji, itu saya benci sekali, kuping saya kompori bukan main. Tidak pernah ternyata dia punya perasaan senang terhadap orang alim. Hadir tidak pernah di majelisnya, punya perasaan senang saja dengan orang alim, tidak ada sama sekali. Ya wes, lanjut sana, kiring lagi kan Pak. Jibril lapor kepada Allah, tidak ada Gusti perasaan dia senang terhadap orang alim. Jadi ini yang kedua, kita menghadiri sebuah majelis taklim. Yang kedua, kita tanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada orang-orang yang berilmu, para ulama, para kiai. Jibril susul dia, tanya dia, pernahkah barangkali dia di dunia pernah makan bareng dengan orang alim? Wes, dia tidak senang, tidak pernah hadir di majelis taklim. Dia punya rasa cinta pun tidak ada, tapi barangkali dia pernah makan prasmanan bareng dengan kiai. Susul tanya sama Jibril, pernah kamu dulu di dunia makan bareng dengan kiai? Tidak pernah. Saya kumpulan saya itu orang-orang fasik.
orang-orang yang ahli durhaka. Tidak pernah saya kumpul-kumpul makan-makan bareng, ngopi-ngopi bareng dengan orang alim. Ya wes terus sana. Lanjut. Lapor pada Allah. Tidak pernah Gusti dia kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, makan-makan bareng dengan orang alim. Dari sini terangkan berarti ada manfaat ketika kita kumpul-kumpul, makan-makan, ngopi-ngopi, jagongan dengan kiai. Paham betul? Ternyata jadi syafaat ini. Ternyata nanti di akhir bisa jadi ini yang menjadi syafaat, Allah memberi keridhaan kepada kita. Apa itu? Bisa jadi hanya karena kita pernah kumpul, duduk-duduk bareng, meskipun hanya dengan sekedar ngopi dengan orang-orang alim. Jibril susul dia, tanya dia, apakah rumahnya di dunia itu satu lorong dengan satu gang dengan orang alim? Kalau iya, aku ampuni dia. Ditanya, rumahmu di dunia dulu, apakah itu blokmu itu ada kiai, atau lorong jalanmu, gangmu itu ada orang yang alim? Tidak. Kumpulan saya, tetangga saya itu orang-orang fasik. Tidak ada juga dia. Wis tidak pernah ikut hadir ngaji, perasaan senang tidak ada, pernah kumpul meskipun hanya makan-makan juga tidak, rumah ya, sederetan rumah pun juga tidak. Paham? Jibril susul dia, tanya dia, siapa nama dia itu? Kalau namanya itu yang dipakai adalah nama orang alim, atau dia memiliki nasab dengan orang alim, aku ampuni dia. Ini yang ada di bahasan hak pertama seorang anak atas orang tuanya. Tanya dia siapa namanya. Kalau namanya itu sama seperti dengan nama orang-orang yang alim, para ulama, para kekasihku, aku ampuni dia. Ditanya oleh Jibril, ternyata juga tidak. Oh, namanya itu juga ya nama semua aneh-aneh kayak gitu. Nah, ingat ini pentingnya nama ya. Jadi nama itu ternyata bisa beri syafaat. Apalagi yang dipakai itu nama-nama Asmaul Husna, nama-nama para nabi. Coba ketika ada seorang anak dikasih nama Abdullah, dikasih nama Muhammad, ternyata diputus Muhammad, amal buruknya lebih banyak, Muhammad gering dia akan neraka. Apa ndak malu Nabi Muhammad? Paham betul? Ngono Muhammad kok apa digiring ke nang neraka? Kan Nabi kan malu. Ya mau udah mau kan ditulungi. Gimana? Siapa dia namanya? Abdul Rahim. Giring dia ke neraka. Dia ahli maksiat. Tuhan kan malu. Namanya dipakai Abdul Rahim, ternyata dia digiring ke neraka. Jadi saya punya satu tiket. Nama saya Abdul Ghafur. Abdul Ghafur giring ke neraka. Tuhan mungkin yang malu, ya Allah, Abdul Ghafur maha pengampun, masa ini jenenge Abdul Ghafur malah digiring ke neraka. Paham betul? Nah, ini pentingnya anak. Tanya dia, kalau dia memiliki nama-nama yang dipakai oleh para ulama, para kekasihku, aku syafaati, aku tolong, aku maafkan dia. Ditanya, ternyata juga tidak. Jibril susul dia, tanya dia, barangkali dia itu pernah cinta, pernah senang terhadap orang yang senang dengan ulama. Kalau dia tadi pertama kan ngaku dia itu tidak pernah sayang, tidak pernah suka dengan kiai, dengan ulama. Tapi barangkali dia pernah berkawan dengan orang yang senang ulama. Pernah berkawan atau memiliki kawan yang senang dengan ulama. Dia dengan ulama sendiri sudah bosan, dia sudah senang, bencinya luar biasa. Tapi barangkali punya kawan yang senang dengan kiai. Tanya Jibril, ditanya sama Jibril, apa kamu punya kawan? Yang kawan itu senang dengan kiai. Oh iya, saya punya. Baru, ayo Jibril, maafkan dia, angkat dia, bawa dia ke surga. Tidak jadi dia dimasukkan ke neraka. Gara-gara apa? Senang terhadap orang yang senang dengan ulama. Coba bayangkan seandainya orang itu kita sendiri langsung sayang, cinta dengan ulama, pernah hadir dalam majelis taklim, atau pernah mengkaji karya-karya ulama, atau kita menggunakan nama-nama para ulama. Bukankah itu sebuah tiket yang nantinya akan menyelamatkan kita dari api neraka?
Min Allahumma. Oh, ini satu. Min haqqil waladi 'alal walid ayyusina ismahu idza wulida. Ketika dia dilahirkan, maka satu yang menjadi kewajiban orang tua, kasih dia nama yang baik. Apa itu nama yang baik? Dalam fikih dianjurkan paling baik itu menggunakan nama Abdullah. Nama-nama yang disandarkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Kemudian nama-nama para nabi, terlebih nama Muhammad atau nama Ahmad. Lantas nanti ditambah nama masalah. Muhammad siapa, kasih nama yang modern, tidak masalah. Yang penting ada sisipan nama-nama ulama, nama-nama nabi. Ini satu. Berikutnya yang menjadi hak anak atas orang tua, wa yu'allimahul kitab idza qala. Anak ia ajarkan dengan Al-Qur'an, ia kenalkan dengan fikih, ia kenalkan dengan tauhid tatkala anak itu sudah berakal. Ini yang menjadi kewajiban orang tua. Memiliki kewajiban agar anak itu diberi pendidikan tentang agama. Ini ada majelis taklim, ada madrasah diniyah. Ini sudah lengkap. Oke. Majelis taklim secara umum biasanya yang hadir itu kan orang-orang tua. Nah ini madrasah diniyah biasanya yang hadir itu anak-anak kecil. Ini kan sudah lengkap. Maka lebih sempurna lagi ganti nama pondok pesantren. Gimana? Jadi kenalkan dia, ajarkan dia dengan membaca Al-Quran. Ini luar biasa. Ada itu dulu seorang hakim. Ia memiliki istri yang sedang hamil. Kemudian hakim itu meninggal dunia. Sebelumnya dia pernah berwasiat, nanti kalau sudah lahir anak kita itu ajarkan dengan agama, titipkan di madrasah, titipkan di pondok pesantren. Bapaknya kemudian meninggal dunia. Anaknya kemudian lahir dalam keadaan yatim, dibesarkan oleh ibunya. Kemudian tatkala anak itu sudah berakal, sudah menginjak waktu untuk belajar, anak itu dititipkan ke madrasah. Anak itu kemudian di madrasah ditalkin, diulang sama gurunya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak itu dituntun, diajari sama gurunya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Paham betul? Maka seketika itu bapaknya yang disiksa di kubur, bapaknya yang disiksa di alam kubur, maka seketika itu ketika anaknya ditalkin di madrasah, diajari orang tuanya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, seketika Allah memerintahkan pada malaikat Jibril, wahai Jibril datang itu. Tidak patut itu ada orang tua yang sedang disiksa di dalam kubur sementara anaknya menyebut nama-namaku. Paham betul? Masuk akal toh? Lho wong iki ana bapak diwantemi malaikat di kuburan. Lah anaknya ngaji baca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi tadi bukan hanya bismillah yang dibaca, sampai khatam Quran, sampai hafal juz amma. Loh ini terus kok bapaknya di kuburan disiksa ini kan? Apa Allah tidak malu ini? Jadi anaknya ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, bapaknya yang disiksa di dalam kuburan, Jibril langsung dipanggil oleh Allah. Wahai Jibril, itu hentikan itu, suruh hentikan siksaan orang tuanya di alam kubur itu. Tidak patut, malu aku. Ada orang tua disiksa di dalam kubur sementara anaknya membaca kalimat menyebut-nyebut namaku Bismillahirrahmanirrahim. Seketika dihentikan siksaan dalam kubur. Ini pentingnya mengarahkan anak untuk ngaji tentang babakan agama. Ini baru bismillah. Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dikatakan merupakan kumpulan atau makna-makna
yang tersirat dalam Al-Quran itu termaktub, tercukup, atau terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan banyak sekali kitab. Isi dari kitab-kitab itu terkumpul dalam Al-Quran. Isi Al-Quran itu terkumpulkan dalam surat Fatihah. Dan surat Fatihah itu terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa, bismillah. Makanya kalau kita bisa itu setiap perbuatan kita sertai, kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Paham dan kita melakukan apa saja usahakan kita sertai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dikatakan segala sesuatu yang bernilai baik tatkala tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka perkara itu putus, kurang keberkahannya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau mancal sepeda Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu mau goreng, mau ngangkat bareng-bareng atau mau masak di dapur Bismillahirrahmanirrahim, kita sertai dengan Bismillah. Ini luar biasa. Paham dan sakit tak? Berarti sebisa mungkin segala sesuatu yang bernilai bagus disertai baca Bismillah. Kalau yang bernilai buruk ya ojo loh. Ape nyolong Bismillahirrahmanirrahim nyolong terus. Ya ojo, itu berarti tidak menghormati Allah. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus kita awali, kita sertai dengan Bismillah. Ketika hal itu tidak disertai, tidak diawali dengan Bismillah, bahwa aqta, maka putus dari keberkahan. Apalagi kumpul bojo, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa Bismillah. Karena pertama kali setelah kita berdoa meminta sebagai bentuk ikhtiar pada Allah agar diberi keturunan yang solih-solihah, maka penting ketika bersetubuh itu diawali dengan Bismillah. Karena dikatakan, mohon maaf, ketika orang bersetubuh hubungan suami istri tidak membaca Bismillah, maka itu duluan setan daripada bapaknya. Bu, paham betul Bu? Duluan setan daripada bapaknya. Sehingga jangan kaget ketika lahir anak kok anak setengah setan, tuturan uang yang juga beli amit-amit. Cara jujur mungkin bapaknya biar pas gawe orang baca. Gimana? Wah, apa ya? Orang ketika bersetubuh hubungan suami istri diawali disertai dengan Bismillah, kemudian dari hubungan itu lahirlah seorang anak, maka bagi orang tuanya setiap hembusan nafas anak itu, setiap langkah-langkah anak itu ditulis kebaikan untuk orang tuanya. Paham betul? Ini api serangan, api bertempur, bapak ibu maca Bismillah, lalu terus lahir menjadi anak dari hubungan itu, maka setiap nafas anak itu seumur hidup, setiap langkah kemana anak itu berjalan akan ditulis kebaikan untuk orang tuanya. Lalu terus berapa nafas itu seumur hidup, berapa banyak langkah anak itu, lalu itu ditulis seumur hidup untuk kedua orang tuanya. Itu kalau diawali dengan Bismillah. Paham betul? Nah, mulanya nanti dipraktekkan, pulang dari sini langsung garap, tapi jangan lupa Bismillah. Ada itu dulu seorang perempuan yang memiliki suami yang munafik, perempuan solihah yang memiliki suami munafik. Setiap perempuan itu melakukan aktivitas, itu lanjut ke orang ini, kurung betul. Kirang betul lagi. Kirang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kita selawat dia deh. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
وسلم. Jadi ada dulu dikisahkan seorang perempuan solihah memiliki suami yang munafik. Perempuan tadi setiap melakukan aktivitas, ucapan ataupun perbuatan selalu disertai dengan bismillah. Mau ngangkat panci bismillah, mau ngangkat wajan bismillah, bersihkan tempat tidur bismillah. Lah ini bojone ini munafik yang laki-laki. Dia tidak senang, berisik sekali di telinganya itu. Punya istri kok bismillah, bismillah terus. Akhirnya suami itu pengen ngerjain sama istrinya, pengen bikin pelajaran. Istrinya dipanggil, dikasih uang satu, uang yang dimasukkan dalam kantong, suruh nyimpan. Ini tak kasih uang, masukkan dalam kantong ini. Tak kasih uang, sampai simpan ini uang ini. Oh iya bang, bismillah diterima. Maka sama istri tadi uang itu kemudian mau disimpan di bawah kasur. Uang itu mau disimpan di tempat yang sekiranya aman oleh istrinya. Kemudian setelah mau meletakkan uang itu, istri tadi itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Uang itu diletakkan. Tapi selalu diperhatikan sama suaminya, diam-diam itu. Di mana istrinya itu menyembunyikan uang. Dah. Kemudian waktu berjalan sekian tahun, akhirnya si suami itu nanyakan, "Dek, dulu yang tak kasih uang sekian itu mana? Ambilkan." "Ya bang, tunggu bentar." Datang. Padahal sebelumnya itu uang itu mestinya itu sudah diambil oleh si suami, dibuang ke sumur. Sehingga nanti ketika diminta agar uangnya itu tidak ada, sehingga bisa menghukum istrinya. Maksudnya gitu. Uang dikasih kasihkan sama istri, disimpan sama istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diambil sama suami, buang. Sekian lama kemudian ditanyakan, "Mana uang dulu yang aku berikan?" "Iya bang, bentar diambil." Maka sebelum ngambil dia angkat kasur itu, Bismillahirrahmanirrahim. Tangan dia masukkan. Maka sebelum ia menyentuh apa-apa, sudah mestinya kan tidak ada, sudah diambil sama suaminya. Allah langsung mengutus malaikat Jibril. "Jibril, ambil, kembalikan uang yang dulu pernah dibuang oleh suaminya." Maka tangan dimasukkan itu, tiba-tiba uang itu ada kembali. Diambil. Dia tidak tahu bahwa uangnya yang dari kemarin itu sudah tidak ada. Dia diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil, kasihkan sama suaminya. "Ini bang uangnya." Bismillahirrahmanirrahim. Kasihkan sama suaminya. Herannya bukan main suami itu. Sudah jelas-jelas dulu uang ketika sudah dikasihkan, kemudian uang itu diam-diam dia ambil, dia buang. Loh kok ini kok masih ada? Paham? Apa kira-kira rahasia ini? Keberkahan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Tobat orang tua, orang laki-laki tadi. Nah ini pelajaran bagi kita ketika menyimpan uang, masukkan uang di dompet atau punya apa letakkan, kita sertai dengan baca Bismillah. Lu kok ana toyol utik-utik dompet, insyaallah balik wae. Paham betul? Bapaknya mau mengamalkan ini, masukkan uang ke dompet, taruh di saku, taruh di lemari, diam-diam ibunya mau ambil. Ibunya baca Bismillah tapi Bismillahirrahmanirrahim, ngambil sekian, tapi diam-diam tidak izin sama bapaknya. Besoknya bapaknya juga ngambil Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira utuh tidak? Non? Kira-kira utuh betul? Ibunya mau coba Bismillah ya, bapaknya yang mau coba Bismillah. Utuh betul? Praktek nodi itu besok. Nah ini baca atau manfaat daripada Bismillah. Ya, ini yang kedua yang menjadi hak seorang anak atas orang tuanya. Ajarkan dia dengan baca Al-Quran, ajarkan dia dengan kenalkan dengan hukum-hukum agama, fikih, tauhid dan lain sebagainya. Ya, jadi tadi itu hanya Bismillah diajarkan oleh guru, oleh seorang guru terhadap anak,
yang mana orang tua dari anak itu disiksa di dalam kubur, seketika menjadi penyebab berhentinya siksa orang tua di dalam kubur. Ini kan luar biasa. Apalagi anak kok sampai belajar bisa baca Quran dengan lancar, dipondokkan sampai khatam Al-Quran, sampai bisa baca kitab, paham dengan hukum agama. Terus seperti apa kira-kira balasan yang akan diterima, akan dirasakan oleh orang tuanya di dalam kubur? Paham betul? Oh. Yang ketiga, wa yuzawijuhu idza adraka, yang menjadi kewajiban atau menjadi hak seorang anak atas orang tuanya adalah dia dinikahkan tatkala sudah waktunya. Kalau sudah waktunya, kalau belum waktunya ya nggak usah bingung-bingung. Kalau sudah waktunya, nah ini waktu sudah dinikahkan. Ada dikatakan al-ajalatu minasyaiton. Yang namanya tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Kita mau apa tapi kita laksanakan dengan buru-buru, itu berarti dorongan kita melakukan sesuatu itu adalah dari setan. Ingin sholat, ya kan? Sholat tarawih kira-kira pinter rakaat terberi. Pinter rakaat tarawih ini 20 atau 8? Monggo 28 ya, monggo podo-podo tarawih. Syukur-syukur 20. Cacili cak gede kan jelas paham. Lebih banyak mana 20 sama 8 kan gitu kan? Sholat dilaksanakan dengan cepat. Tarawih biasanya coba. Butuh menit, berapa menit kira-kira 20 rakaat? Non? Setengah menit, setengah menit, setengah jam. Kira-kira kurang cepat betul. Non? Oh, nasi ini Blitar itu 7 menit kok. Tarawih 20 rakaat, 20 apa 7 menit. Yakin seandainya bisa dilaksanakan 20 rakaat jadi 3 menit, ya diamalkan mungkin. Tapi ya gerakan. Artinya apa? Kita sholat semisal. Jadi kita melaksanakan sholat, pengennya kita itu cepat terus. Apalagi sholat tarawih yang sudah masyhur. Padahal jenenge wae tarawih. Tarawih itu artinya itu beberapa istirahat. Artinya itu sholat yang dilaksanakan saking lamanya sehingga butuh waktu istirahat. 4 rakaat istirahat, jadi 2 rakaat, 2 rakaat salam kemudian istirahat, 2 rakaat kemudian istirahat, sampai disebut sholat tarawih. Loh kok dilaksanakan dengan cepat itu dari mana? Ya, tapi yakin secepat apapun gerakan sholat, semisal tarawih tadi, kalau kita turuti nafsu kita, ajakan setan, pasti akan kurang cepat juga. Al-ajalatu minasyaiton. Kesusu tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Tidak bagus. Illa fi khamsati mawadhi'. Kecuali tergesa-gesa yang dalam 5 tempat. Ini datangnya itu dari Allah dan terbilang bagus. Yang pertama, orang tergesa-gesa karena nyaur utang. Tapi boten kira-kira. Sae. Itu janjani yu aku utang. Saya pinjam uangmu, hutang uangmu 1 juta. Lah nyauri kapan? Besok. Bulan depan tanggal 1, tanggal 6 lah bulan depan tak sahur. Belum sampai datang tempo yang ditentukan dan dibayar. Kok kesusu to yo? Orang tanggal 1 kok sudah duit. Ya wis rapopo lah iki, ada rezeki gini-gini lah. Ini orang namanya tergesa-gesa nyaur utang. Tapi ini terbilang bagus. Tergesa-gesa dalam hal bayar utang. 1. Yang kedua tergesa-gesa yaitu ketika merawat jenazah. Ada orang ketika sudah jelas-jelas mati, meninggal dunia, maka segerakan dirawat. Tidak usah nunggu macam-macam. Nunggu keluarganya di Jawa, nunggu keluarganya yang baru di perjalanan, tidak perlu. Kalau bisa itu lebih cepat lebih bagus. Kenapa? Karena orang ketika sudah mati, ketika orang itu bagus, orang itu baik, ahli ibadah, maka orang itu belum bisa menerima atau merasakan pahala dari kebaikan yang dilakukan ketika semasa hidup. Ibaratnya itu dia itu sudah bekerja, tapi uang gajinya itu diewer-ewer sama majikan. Ayo, mau enggak ini, mau enggak ini. Padahal pekerjaan sudah selesai,
tapi dia belum bisa menerima uang sebelum orang itu dikubur. Jadi ketika orang itu sudah jelas-jelas meninggal dunia, maka sunnah atau sebaiknya segera untuk dikubur. Kenapa? Agar ketika orang itu baik, segera dia merasakan balasan amal. Adapun anak yang masih belum datang, masih di perjalanan, nanti kan bisa datang ke kuburannya, mau sholat jenazah di atas kuburannya kan bisa. Mau nunggu sampai beberapa hari anaknya yang datang dari jauh, dari Jawa dan sebagainya. Terus kalau sudah datang itu mau apa? Ya kan? Mau hidup lagi mayitnya kan tidak bisa. Jadi segerakan. Anaknya tetap bantu dengan doa. Ini segera. Kalau orang tua, orang yang mayit yang meninggal tadi itu orang yang buruk, orang yang animasiat, maka kenapa harus disegerakan pula? Agar orang yang hidup itu segera terbebas dari hak merawat mayit. Paham betul? Oh diinep-inep pirang-pirang dino kayaknya nunggu terus kayak kesel ini orang mergawe. Nah, gitu betul. Nah, makanya lebih baik disegerakan. Ini segerakan, bersegera dalam merawat jenazah ketika orang itu sudah jelas-jelas mati, maka itu adalah bagus, datangnya dari Allah. 2, 3. Bersegera dari taubat. Bersegera bertaubat dari kesalahan, dari dosa. Ketika orang itu melakukan dosa, maka tergesa-gesa bersegera untuk bertobat, maka itu adalah yang bagus. Orang usah ditunda. Nanti selesai melakukan dosa, kemudian nanggung besok sekalian kalau sudah tua, masih muda aja pernyataan. Mengumpulkan dosa macam-macam, pengen nanti tobat ketika sudah tua. Belum sampai tua dia mati, udah jadi tobat berarti. Taubat dari dosa tidak perlu untuk ditunda, segera selesai berdosa, namanya manusia, maka segera untuk bertobat. Yang keempat, yaitu menyuguhi tamu, menjamu tamu tatkala tamu itu sudah hadir, sudah duduk, sudah pinarak di rumah, maka segerakan untuk mengeluarkan hidangan untuk menyuguhi tamu, untuk menjamu tamu. Ini kesusu, tapi kesusu yang baik, tergesa-gesa yang baik. Dan yang kelima, tergesa-gesa yang datangnya dari Allah adalah tergesa-gesa untuk menikahkan anak. Tatkala anak itu sudah waktunya, tatkala anak itu sudah ketemu jodohnya, maka segerakan untuk diakadi nikah. Paham betul? Ini tadi yang menjadi 3 hak atas anak yang menjadi kewajiban orang tua, yaitu memberi nama yang bagus tatkala anak itu dilahirkan. Yang kedua, diajarkan dengan ilmu agama, dikenalkan dengan ilmu agama. Dan yang ketiga, dinikahkan tatkala sudah waktunya. Maka mendengar jawaban seperti itu dari Sayyidina Umar, anak tadi yang menanyakan, wahai Sayyidina Umar, apakah anak itu memiliki hak atas orang tuanya? Iya ada. Haknya itu ini disebutkan. Maka wahai Umar, kata apa, ketahuilah bahwa orang tuaku itu memberiku nama dengan nama jualan. Anak itu jenenge nama jualan. Katanya kan gaul bahasa Arab. Tapi ternyata kalau diteliti jualan itu apa artinya? Yaitu zakarul khafash. Bisa diartikan kemaluane kelawar. Betul. Katanya kan gaul. Anakmu sapa yo jenenge? Anakku jenenge Syaitanur Rajim. Ada lagi itu, anakmu namanya siapa? Bikrul, nanti Farjul Bikr. Wah, apik. Anak saya namanya Farjul Bikr. Apa artinya Bikr? Kemaluannya perawan. Tapi kan bagus kan bahasa Arab kok. Gaul. Farjul Bikr. Ojo ditiru. Mbok ditiru tenang. Duh. Ini, wahai Sayyidina Umar, ketahuilah bahwa aku ini dulu ketika lahir diberi nama oleh orang tua saya itu jualan, yang artinya itu kemaluan kelelawar. Ada mengartikan kelelawar yang jenis kelamin laki-laki.
Wahai Umar, ketahuilah saya ini tidak pernah dididik, tidak pernah dikenalkan oleh orang tua saya terhadap ilmu agama. Maka seketika itu tatkala Sayyidina Umar tadinya itu marah-marah terhadap si anak, maka kemudian balik nyuding-nyuding sama orang tua anak yang ngadu tadi. Kamu tadi bilang bahwa anakmu ini durhaka, tapi sebenarnya kamu itu yang duluan durhaka terhadap anakmu. Paham betul? Ternyata ada orang tua durhaka terhadap anak. Maka kita sebagai orang tua jangan menanya sendiri, anak dikit-dikit dibilang durhaka, ternyata ada orang tua yang malah durhaka terhadap anak. Apa itu? Orang tua yang tidak mengajarkan anak terhadap ilmu agama. Paham betul? Hadirin rahimakumullah, lanjut boten niki. Lanjut. Ini sedikit saya sampaikan, ada disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Yuhtaju fi ta'allumi ila jiddi thalatha. Al-muta'allim wal ustad wal 'abd ikana fil akhyar atau kama. Dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan keberhasilan, nah ini umum, keberhasilan khususnya terlebih-lebih itu ilmu agama. Agar ketika menuntut ilmu itu bisa berhasil, maka dibutuhkan dengan 3 syarat. Ya, ada 3 komponen, ada 3 orang yang sangat berperan untuk menjadikan keberhasilan seorang anak dalam menuntut ilmu. Yang pertama, siapa itu? Yaitu anaknya sendiri. Ini. Jadi ketika kita ingin anak itu berhasil dalam menuntut ilmu, berhasil dalam belajar, maka satu, anak itu harus ada keinginan sendiri untuk belajar. Sehingga Sayyidina Ali pernah bersyair, ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika am majmu'iha bi bayani dhukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Ini bagi anak. Anak ketika ingin belajarnya itu berhasil, sukses, mendapatkan keberkahan, anak harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, dukain, yaitu adanya kecerdasan atau adanya akal. Anak itu akalnya normal, syukur-syukur anak itu cerdas. Ini sebuah faktor yang kuat, nantinya anak itu akan berhasil dalam belajar. Dukain. Yang kedua, wahirsin, ada semangat, ada ambisi dalam belajar. Nah ini tugas orang tua. Jadi bujuk menanamkan anak itu bagaimana caranya agar senang untuk belajar. Kalau mau dipondokkan, bagaimana anak itu benar-benar pengen untuk mondok. Kadang kan ada anak itu berangkat mondok, ternyata berangkat itu karena dipaksa orang tua. Lah ini mengkhawatirkan. Kalau itu tidak berubah, anak berangkat benar-benar terpaksa, tidak berubah, tidak muncul sebuah rasa cinta dengan belajar, nyantri, mondok, lah ini tidak akan lama dia bertahan di pesantren. Mungkin awalnya dipaksa, tidak ada kemauan, boleh, tapi lama kelamaan harus ada tumbuh rasa cinta dalam belajar, cinta untuk nyantri. Itu menjadi faktor yang kedua. Wahirsin, adanya semangat dan ambisi dari anak tatkala dia belajar. Ketiga, wastibarin, adanya kesabaran. Ngaji itu harus sabar. Tidak bisa ngaji itu ditempuh hanya 1 tahun, 2 tahun, tidak bisa. Wong itu ada di talim itu, ada orang itu usianya itu sudah 40 tahun. Kemudian dia belajar, baru mulai ngaji 40 tahun itu. Selama 40 tahun ngaji dia. Mondoknya sampai 40 tahun. Usianya 40 tahun, baru mulai belajar selama 40 tahun. Berarti usianya kemudian sampai 80 tahun.
Maka dia menjadi kiai, menjadi ulama, menjadi juru fatwa selama 40 tahun baru meninggal. Jadi ngaji tidak bisa anak dipondokkan 1 bulan atau 1 tahun, 2 tahun, kemudian keluar pulang jadi ustadz, jadi kiai. Loh, wastibari, nanti berikutnya ada watuliz zamani, lama masanya, lama waktunya. Minimal kalau guru-guru kita, guru-guru kami itu minimal itu 8 tahun. Wakilah itu merupakan masa di mana Nabi Musa untuk belajar dengan Nabi Khidir. Minimal 8 tahun, 10 tahun. Tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun langsung bisa hafal membaca kitab gundul bahasa Arab tanpa ada harokat makna. Hanya 1 tahun, 2 tahun tidak bisa. Kalau seandainya dipaksa untuk bisa, tidak akan ada keberkahan. Karena syaratnya itu wastibari watuliz zamani. Dukain, cerdas, wahirsin, ada ambisi dan semangat. Dukain, wahirsin, wastibarin, harus sabar. Sabar dengan musibah, sabar dengan cobaan, sabar ketika disuruh hafalan, sabar dihukum karena tidak ada kesalahan. Wabul hotin, ada modal untuk beli buku, modal untuk beli pakaian, minimal modal nekat dia mau berangkat. Wa irsyadi ustadzin, kemudian petunjuk atau pengajaran dari guru. Wa tuliz zamani, kemudian lama masanya. Ini 6 perkara yang menjadi faktor agar anak itu sukses dalam belajar. Ini dari anak. Yang kedua, dari guru. Tentunya guru ini harus sungguh-sungguh ketika ngajar. Jadi tidak bisa hanya ketika ada jadwal kemudian berangkat, setelah itu sudah selesai, tidak bisa. Sehingga guru-guru kiai-kiai dulu itu kan tindakannya kan bukan main. Kita menganggap kita sekilas menilai enak ya jadi kiai, diundang kayak gini dapat ini itu. Loh, tidak tahu. Kiai itu mestinya kalau memang benar-benar mikiri santrinya, mikiri umat, tidur itu tidak lama, tidak lebih dari 3 jam setiap malam. Itu nirakati santrine, dan santrine itu ilmune barokah. Dan yang ketiga, faktor agar keberhasilan anak itu bisa dicapai, yaitu dari orang tua, ketika orang tua itu masih hidup. Ini yang penting. Ini yang banyak sekarang itu sudah salah kaprah, atau bahkan dianggap apa ya. Jadi orang tua ini harus benar-benar mendukung dan benar-benar takdim, masrahkan anaknya terhadap guru. Tidak boleh dikit-dikit guru membuat kebijakan kemudian orang tuanya ikut-ikut ngeritik, tidak boleh. Anak ketika ngaji dijiwir, nangis pulang, orang tuanya marah-marah dengan gurunya, tidak boleh kayak gitu. Paham betul? Ada itu kisah dulu zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada seseorang menitipkan anaknya untuk ngaji pada beliau. Namun di sisi lain ada orang yang ingin membuat fitnah, ingin menjelekkan nama baik Syekh Abdul Qadir Jilani. Ia mencari-cari masalah. Maka rumah dari Syekh Abdul Qadir Jilani itu dilubangi sedikit kecil, diintip, diinceng. Pengen melihat kegiatan apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani beserta para muridnya. Kalau ada kejelekan nanti akan disebarluaskan sebagai bentuk fitnah. Nah, diinceng, diintip. Ternyata pas itu Syekh Abdul Qadir Jilani sedang makan-makan dengan santrinya, makan ayam. Kesukaan itu ayam ketika makanya kita tidak kaget ketika ada acara manakib. Kenapa? Biasanya itu ada ingkung, gitu. Nah, identiti kan enten mana betul lagi. Ingkung itu ayam yang masih utuh di masa utuh itu. Karena dalam kisahnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu kesukaannya itu dengan ingkung, ayam utuh. Kemudian beliau biasanya itu dimakan ayam itu tidak sampai habis, hanya separuh, masih separuh dikasihkan santrinya. Masih separuh dikasihkan santrinya. Senang santri ketika mendapat
turahan atau sisa-sisa dari gurunya itu luar biasa. Itu berkah, bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, rokok saja buat rebutan, gimana? Nah, kalau pernah kita nyantri kan kadang kayak gitu, rokok kiai tinggal tegesan kecil buang, rebutan sama santri. Keberkahan. Loh, apa ada dalilnya? Ada itu dulu itu seseorang calon ulama yang ngaji mondok tapi dedelnya bukan main. Wangel pokoknya ketika belajar sampai dia putus asa pulang. Di perjalanan dia ngantuk, istirahat di bawah pohon. Kemudian datang seseorang. Kenapa kau pulang? Dah putus asa, malas ngaji bolak-balik pirang-pirang tahun dah hafal-hafal, sulit masuk pelajaran, putus asa. Buka mulutmu, buka. Setelah buka mulutnya didoni, hok, Loh, setelah didoni itu loh, jadi orang yang alim luar biasa. Ternyata yang idoni itu adalah Kanjeng Nabi. Paham betul? Jadi orang yang mau hasad dengan Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngintip, mencari kejelekan-kejelekan. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani sedang makan ayam dengan para santri. Ayam dimakan sedikit, sisanya dikasihkan santri. Oh, ini ada modal ini untuk buat fitnah. Maka temui wali santrinya. Pak, apa benar sampan punya anak yang sedang nyantri di Syekh Abdul Qadir Jailani? Oh iya benar. Namanya sia-sia, iya benar. Sampan tahu enggak? Anak sampean yang tujuannya sampan pondokan di Syekh Abdul Qadir Jailani agar belajar, itu ternyata di sana itu dijadikan seperti budak. Ia di sana ngaji itu ternyata dianggap diperlakukan seperti kucing, yaitu dikasih sisa makanan. Paham betul? Hei bapak, sampai punya anak yang mondok, yang ngaji di Syekh Abdul Qadir Jailani? Iya, saya punya. Sampai tahu enggak, anak sampean yang sampai pondokan di sana itu diperlakukan seperti budak, diperlakukan seperti kucing. Biasanya kan kayak gitu. Orang kalau nggak ngerti itu dalam dunia pesantren, oh di pondok saja kayak gitu kok. Jadi anak itu anak dipondokan di pondok, bukan untuk disuruh-suruh. Orang tuanya nggak terima. Anak ketika disuruh bantu-bantu gurunya, bantu kiainya atau khidmah menjalankan piket, orang tuanya nggak terima. Oh didatangkan di situ itu dipondokkan dan ngaji, ini malah disuruh-suruh, nggak tahu bahwa khidmah terhadap gurunya seperti itu tuh justru yang akan mendatangkan keberkahan untuk ilmunya. Jadi bukan hanya kalau hanya belajar masuk kelas, belajar hafalan bisa, baca bisa, itu kan hanya mentransfer ilmu. Ilmu itu akan berkah atau tidaknya lah, ini ada faktor lain. Di antara yang paling sangat berperan adalah khidmah atau ngeladeni terhadap guru. Jadi kalau kita punya anak-anak yang sedang di pesantren, kita pondokkan, anak itu kemudian kok dikit-dikit disuruh sama gurunya, kita jangan marah. Justru kita harus bangga, anak itu bisa dipercaya oleh kiai. Paham betul? Ada khalifah Harun Ar-Rasyid itu menitipkan anaknya pada Syekh Asmui. Maka suatu hari itu disambangi, anaknya itu disambangi. Tatkala itu Syekh Asmui itu sedang wudhu. Tapi wudhu itu ya wudhu biasa, tapi anaknya itu bagian ngesoi, bagian yang numpahkan air. Beliau wudhu dengan sendirinya, kaki tangan dibasuh dengan sendirinya. Anak Harun Ar-Rasyid, anak khalifah, anak raja itu hanya tugasnya apa? Nuangkan air. Loh, itu saja rajanya marah-marah kok. Ya bukan marah, wahai Syekh, saya datang, saya titipkan anak saya ke Anda ini agar Anda mendidik akhlak anak saya, agar Anda mengajarkan etika terhadap anak saya. Kenapa ketika saya melihat Anda itu sedang berwudu, anak saya hanya disuruh numpahkan air? Padahal anak saya itu bisa satunya untuk numpahkan air, satunya itu untuk ngosoi anggota tubuh Anda. Paham? Paham betul? Jadi raja tadi itu marah kepada gurunya Syekh Asmui itu bukan marah karena anaknya disuruh, tapi kenapa nyuruhnya kok belum maksimal? Oh, anak saya itu kan tangannya kan dua, nah, satunya bisa nuangkan, satunya bisa ngosoi. Kenapa kok dia hanya nuangkan sampai ngosoi sendiri loh? Padahal secara fikih minta bantuan wudhu kayak gitu itu makruh.
paling tidak khilaful aula. Tapi Harun ar-Rasyid orang yang alim negur, ini berarti etikanya masih kurang. Mestinya anaknya, meskipun anak presiden, anak raja, itu khidmat terhadap gurunya itu secara maksimal seperti itu. Jadi disebarkan itu, Pak, anak sampean di Syekh Abdul Qadir Jailani itu udah diajar ngaji, dia itu hanya diperlakukan seperti Buddha, seperti kucing. Anak sampean makan bareng-bareng dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian sisa makanannya dikasihkan sama anak sampean. Orang tuanya tidak ada tabayun, langsung datang ke pondok, langsung anaknya langsung nemui Syekh Abdul Qadir Jailani mengadukan, Syekh, saya titipkan anak saya pada Anda itu agar Anda itu mengajarkan ilmu terhadap anak saya, mengajarkan etika terhadap anak saya. Kok malah sampai melakukan seperti ini itu tanpa ada tabayun. Langsung dia menyalahkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mau gimana? Ya udah, kalau kamu tidak mau, bawa pulang anakmu. Bawa pulang bener sama orang tuanya. Lah di perjalanan itu ditanya, dites sama orang tuanya, ditanya tentang bermacam-macam masalah. Ternyata anaknya itu mampu menjawab dengan sempurna jawaban apa pertanyaan yang diajukan orang tuanya itu. Ini belum sampai rumah, di jalan dites dengan pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan baik oleh anaknya itu. Oh, ternyata anaknya itu benar-benar alim, benar-benar pintar. Paham? Nggak jadi sampai rumah, balik lagi ke Syekh, balik lagi ke pesantren, nemui Syekh, mohon maaf, nggak jadi saya bawa anak saya mau nitipkan lagi, saya masakkan lagi anak saya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Mohon maaf, bukannya saya menolak Anda, bukannya saya menolak anak sampean, tapi Allah sudah menutup pintu hati keberkahan ilmu bagi anakmu. Allah sudah menutup futuhnya hati anakmu untuk menerima ilmu. Paham? Jadi tidak bisa, anakmu tidak bisa kembali ke sini. Bukannya saya nolak, tapi Allah yang sudah mencabut kefutuhan, kemudahan anakmu dalam menerima pelajaran. Loh, ini keberkahan anak dalam belajar itu dicabut oleh Allah gara-gara orang tua yang curiga, orang tua yang menyakiti, orang tua yang tidak senang terhadap gurunya. Langsung keberkahannya itu dihilangkan oleh Allah. Tutup pintu hatinya untuk menerima ilmu, ditutup. Ada istilah futuh dalam pesantren. Futuh itu orang belajar itu tidak tahu, tiba-tiba itu gampang gitu belajarnya, itu namanya kefutuh. Tadinya mungkin sulit hafalan, tadinya sulit menerima pelajaran, tapi ketika difutuh oleh Allah hatinya, enak, mudah dalam menerima pelajaran itu. Lah, hal semacam itu sudah ditutup oleh Allah, dihilangkan oleh Allah gara-gara orang tua yang curiga terhadap sang guru. Lantas bagaimana ketika ada anak kok langsung mempunyai prasangka atau kecurigaan atau bahkan memusuhi terhadap gurunya? Yang muhal bin ajaib, ilmu yang diperoleh bisa barokah. Paham betul? Paham betul? Ya, jadi kita sebagai orang tua harus paham. Anak kita titipkan di madrasah, syukur-syukur kita titipkan di pesantren, harus kita titipkan secara menyeluruh. Ya, anak itu terserah diapakan oleh kiai. Kita hanya bantu untuk doa. Selama itu hal-hal yang baik, bersifat untuk mendidik, nah, kita persilakan, kita dukung. Paham betul? Kok menang iki ngene apa ngantuk tuh? Serius? Hon? Menang podo aku berat-berat dhewe ning kene sampean turu ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini yuhtaju fi ta'allum ila jiddi thalatha. Keberhasilan menuntut ilmu tergantung 3 faktor, yaitu guru, anak itu sendiri, kemudian orang tua kalau orang tuanya masih hidup. Kalau sudah tidak ada, ya berarti siapa yang menjadi wali atau yang menguasai anak itu harus benar-benar mendukung. Insya Allah anak yang belajar maka akan mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, putra-putri kita, ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dzurriyyatan thayyibah,
anak-anak yang solih solihah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah, manfaat untuk kedua orang tuanya serta umat sekitar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terakhir ya, kita ini sekarang di bulan Sya'ban ya. Kita sekarang di bulan Sya'ban, bentar lagi itu kita masuk atau kita menjumpai pertengahan Sya'ban yang kita sebut dengan apa? Nisfu Sya'ban. Nah, ini kita ingat dulu pernah saya sampaikan kemarin, barang siapa yang menghidup-hidupi 3 malam, yaitu malam Idul Fitri, malam Idul Adha, kemudian malam nisfu Sya'ban, maka insya Allah hati orang itu tidak akan mati. Hati itu akan hidup, hati itu akan mudah dalam menerima kebaikan. Insya Allah ini jatuhnya pada malam Rabu ya. Malam Rabu kita hidupkan dengan sholat sunnah, dengan tilawat, dengan baca sholawat juga boleh ya. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan malaikat yang sangat besar sekali ya. Allah menciptakan malaikat yang sangat besar sekali, memiliki sayap itu kalau dibentangkan dari ujung barat sampai ujung timur. Kemudian ketika ada seorang hamba manusia yang membaca sholawat di bulan Sya'ban, ketika ada orang membaca sholawat di bulan Sya'ban, maka malaikat yang segitu besarnya itu kemudian disuruh Allah untuk masuk di lautan yang ada di Arsy. Kemudian ia itu kemudian keluar ya. Malaikat itu setelah masuk di lautan itu kemudian keluar. Maka setelah keluar kemudian ia menggerak-gerakkan sayapnya ya. Ia menggerak-gerakkan sayapnya, maka setiap ada tetesan dari air yang jatuh dari sayap tubuhnya tadi, maka Allah menciptakan menjadi malaikat yang selalu memintakan ampunan untuk orang yang baca sholawat tadi sampai hari kiamat. Paham betul? Ini untuk sholawat di bulan Ramadan, bulan Sya'ban ya. Jadi malam nisfu Sya'ban nanti biasanya di samping ada selesai maghrib itu membaca surat Yasin 3 kali itu. Kenapa kok ada ritual atau ada amalan kayak gitu? Karena malam nisfu Sya'ban itu malam di mana Allah melaporkan seluruh amal kita 1 tahun. Amal 1 tahun yang lalu itu dilaporkan secara menyeluruh oleh malaikat. Kemudian malaikat mengambil catatan baru dari Lauhul Mahfuz yang akan terlaksana 1 tahun ke depan untuk kita. Pelajaran pekerjaan amalan 1 tahun yang lalu ditutup, setorkan pada Allah ya. Kemudian mengambil catatan baru yang akan terlaksana 1 tahun sampai malam nisfu Sya'ban berikutnya, tahun berikutnya. Maka selesai maghrib biasanya ada amalan kita baca Yasin dengan niatan pertama kan gitu, agar ditetapkan iman, baca agar diberikan panjang umur yang manfaat barokah, baca agar diberi rezeki yang manfaat, yang banyak, yang berkah. Kenapa? Karena itu catatan amal, barangkali catatan di Lauhul Mahfuznya itu masih takdir mu'allaq itu yang nanti digantungkan bisa berubah. Nah itu agar nanti itu dirubah. Barangkali ada catatan buruk, yaitu nanti diganti oleh malaikat, diganti oleh Allah menjadi catatan amal baik, sehingga dijiplak oleh malaikat untuk perjalanan kita 1 tahun ke depan. Mungkin 1 tahun ke depan itu ada perbuatan yang buruk, tapi kita sebelum dicatat ya, sebelum dijiplak. Karena kalau sudah dipegang oleh malaikat perjalanan 1 tahun ini sudah tidak bisa dirubah. Betul? Jadi pelajaran pekerjaan amalan 1 tahun yang lalu dilaporkan, 1 tahun yang akan datang dipindah diambil. Nah kalau sudah dipegang oleh malaikat, nah ini sudah tidak bisa dirubah. Makanya kenapa kita ada ritual minta doa. Barangkali di situ ada catatan amal buruk, jatuh, kecelakaan semisal atau kehilangan sesuatu, kita minta kemudian dihapus. Catat di amal baik, amal bagus-bagus, nah kemudian dijiplak oleh malaikat sehingga 1 tahun ke depan itu terlaksana dengan
barik amal ibadah. Ini malam nisfu Sya'ban kita hidupkan ya. Jadi dengan ibadah, ya dengan sholat sunnah samampune, paling tidak itu minimal sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu minimal. Syukur-syukur ada ba'diyah, isya, ada qobliyah, subuh, ada tahajud, ada witir, ada tasbih, tilawah Quran, ada sholawat dan lain sebagainya. Maka insya Allah hati kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan iman dan Islam sampai kita menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa dhurriyatana wa talamidana wa ahlina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghayr. Rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfuran wa taqabbal ba'di ghafuratan ma'shuman. Allahumma la tad'a' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu. ولا مريض شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إن كنا كتبتنا عندنا في من كتاب من شكينا أو محرومنا أو مطرودين فأبدنا عندنا في من كتاب من سعيدين مرزوقنا موافقين للخيرات. اللهم إنا نستغفرك ونستعوذك أدياننا وعبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي من شر كل ذي شر على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأحنا بالتقوى والاستقامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجنا من النار، اللهم أجنا من النار، اللهم أجنا من النار السالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتقبل الدعاء بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.